Tes. Udah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Santutor, tempatnya berbagi dan sharing-sharing tentang dunia YouTube. Oke, teman-teman, kali ini pembahasannya adalah kenapa channel atau konten-konten kita itu sepi sama audiens, ya, sepi penonton, kayak gitu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sedang bingung kenapa channelnya selalu sepi, teman-teman wajib tonton video ini sampai selesai. Oke, teman-teman, langsung kita bahas aja ya. Untuk yang pertama, penyebab atau kenapa konten kita itu sepi, channel kita itu jarang didatangi oleh audiens atau penonton, itu adalah satu, karena channel masih baru. Nah, untuk teman-teman yang channelnya masih baru, itu kalau sepi itu adalah suatu kewajaran ya. Jadi nggak usah diapa-apain, tetap bikin konten yang konsisten aja, teman-teman. Karena nanti algoritma dari YouTube itu akan terbentuk apabila konten atau video teman-teman itu udah lumayan banyak gitu ya, teman-teman. Minimal 20 video aja gitu yang dengan satu tema. Insya Allah teman-teman udah akan mulai mendapatkan sistem algoritma untuk membagikan konten-konten atau video-video milik kita, milik teman-teman juga gitu ya, teman-teman. Itu yang pertama. Jadi teman-teman gak usah bingung atau memakai cara-cara yang aneh-aneh. Kalau memang masih channel baru atau kontennya masih sedikit, kalau penontonnya masih sedikit, itu suatu kewajaran. Nah, yang gak wajar itu kalau kontennya masih sedikit, channelnya masih baru, tapi penontonnya banyak, subscriber udah mencapai syarat gitu. Nah, itu suatu yang tidak wajar. Itu kemungkinan adalah beli subscriber dan juga beli jam tayang kayak gitu, teman-teman. Nah, mungkin yang kayak gitu nantinya itu akan terperosok atau akan kebingungan sendiri saat dia sudah monetisasi. Karena pas sudah monet dia bingung kenapa ini gitu. Karena nanti itu akan kesepian, sepi gitu. Setelah dia monet itu malah channelnya jadi sepi gitu, teman-teman. Karena sebenarnya algoritma YouTube dan sistem YouTube itu enggak merekomendasikan, enggak membagikan videonya, belum membagikan gitu ya. Kok tahu-tahu udah monetisasi, itu sesuatu yang enggak wajar gitu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang masih sepi karena masih baru, konten masih dikit, itu nggak apa-apa, itu suatu kewajaran. Jadi teman-teman tugasnya adalah membuat konten banyak mungkin, sekreatif mungkin. Nanti dari sistem YouTube yang akan menilai dan membagikan video teman-teman ke audiens atau ke penonton-penonton YouTube. Dengan sendirinya nanti akan bertambah untuk jam tayang dan juga subscribernya. Aman ya, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak konsisten upload. Nah, gitu teman-teman. Jadi kayak channel saya ini sendiri gitu ya, jadi kan nggak konsisten, udah 2 bulan nggak upload ya. Nah, itu jadi sepi. Tapi kan saya ada channel lain yang harus saya urus, makanya ini nggak begitu terurus gitu ya, teman-teman. Tapi ini udah mulai tak garap lagi biar saya juga bisa sharing-sharing sama teman-teman semua tentang pengalaman saya dalam membangun channel YouTube, agar teman-teman semua juga bisa ikut gitu ya, bisa ikut cepat monetis, terus viewsnya ntar juga naik gitu, teman-teman. Dan caranya juga cara-cara yang halal ya, bukan cara-cara yang nyeleneh gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikuti. Nah, itu yang kedua adalah yang nggak konsisten. Jadi selama 3 hari sekali diupload di waktu itu gitu ya, 1-3 hari upload, 1 atau 2 hari upload gitu, teman-teman. Jadi konsisten uploadnya. Syukur-syukur kalau jamnya juga konsisten ya. Jadi nanti sistem YouTube tuh kebaca nih, oh ini channel ini kalau upload konten atau video terbaru itu 2 hari sekali, jam sekian. Nah, udah dipantau kan kayak gitu, teman-teman. Jadi pas kita upload langsung disebarin deh itu ke audiens yang suka dengan tema milik kita gitu ya, suka dengan konten-konten yang kita bikin, akan disebarkan ke situ gitu, teman-teman. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, konten gaduh-gaduh. Nah, seperti yang tak ceritain dulu, saya juga punya konten gaduh-gaduh ya. Dulu namanya adalah San Laris, terus tak ganti lagi menjadi rakyat kecil, tak ganti lagi menjadi
RKTV sekarang bahas tentang kucing. Jadi itu dulunya tuh memang aku pengen punya satu channel aja ya, dulu namanya Sanlaris. Nah itu tentang temanya tentang edukasi bisnis dan usaha itu teman-teman. Terus aku kok capek, tak ganti lagi, ternyata menjadi politik. Ternyata gede ya kan, ternyata gede viewsnya juga gede, orang-orang yang berantem tapi penghasilannya juga gede teman-teman. Nah aku udah mulai risih, aku ganti lagi di kucing gitu teman-teman. Jadi 3 kali ganti, 3 kali ganti nama channel ya, terus 3 kali ganti nes. Nah itu udah gaduh-gaduh, hancur dari pas edukasi usaha dan bisnis ke politik udah mulai goyang ya. Terus tak ganti lagi ke kucing, makin hancur ya. Terus caranya bagaimana untuk memperbaikinya? 2 channel, 2 tema atau 2 niche ya, yang edukasi dan juga politik aku style tidak publik. Terus aku bikin konsisten yang kucing. Alhamdulillah sekarang penontonnya udah mulai rame lagi ya, nggak rame-rame amat sih, masih ribuan sama puluhan ribu ya teman-teman, belum nyampe jutaan ya, bisa dicek sendiri channelnya. Ada juga yang masih puluhan ya, tapi shotnya rame karena kemungkinan tak ganti ke shot ya, soalnya udah terlanjur gaduh-gaduh. Tak ganti ke shot, nanti dengan sendirinya pasti yang video panjang juga akan tertutup sendiri oleh shotnya. Jadi penonton shot kalau nanti dia nonton video panjang, pasti konten saya juga akan disuguhkan ke penonton tersebut, ke audiens tersebut kayak gitu ya bro. Yang keempat adalah tampilnya yang kurang menarik. Kalau untuk tampil ini semua orang juga pasti tahu ya, kenapa views atau audiens kita nggak mau nonton, itu pasti karena tampil dan judul ya yang kedua. Jadi pas YouTube ini udah capek-capek bagiin ke audiens ya, bagiin konten kita ke audiens, ternyata pas nonton tampil kita itu nggak menarik dan mereka nggak ngeklik. Nah itu sebenarnya bukan kesalahan siapa-siapa ya, kesalahan kita sebagai kreator. Kenapa nggak dipikirkan dulu apa tampil yang menarik kayak gitu ya teman-teman. Itu yang keempat. Jadi teman-teman yang pengen punya views, coba teman-teman sekarang cek di studio YouTube ya, diklik kontennya, lalu klik analis, lalu dicek di penayangan ya. Jadi masuk ke konten langsung lihat di analisnya, lihat di tayangannya. Nah tayangannya itu berapa kali ditayangkan, terus berapa kali penayangannya. Nah itu kalau tayangannya udah banyak terus penayangannya tidak banyak, itu artinya bermasalah di thumbnail ya teman-teman. Oke, yang kelima adalah metadatanya. Jadi ini yang terakhir ya, cuma pakai 5 itu soalnya. Yang terakhir adalah metadata yang tidak mengerucut ya, tidak sesuai dengan target gitu teman-teman. Jadi antara thumbnail, judul, tag, hashtag itu tidak segaris, itu mungkin satu. Terus metadata udah segaris, ternyata isi kontennya tidak sama. Nah itu juga sangat mempengaruhi ya teman-teman. Itu juga mempengaruhi ke minat penonton untuk subscribe kepada channel kita kayak gitu teman-teman. Paham ya? Oke. Jadi 5 ya teman-teman tadi yang disebutkan, yang mungkin teman-teman bisa pakai untuk memperbaiki channel dan memperbanyak views, juga menambah subscribernya. Jadi nanti semoga juga mempermudah untuk teman-teman bisa melakukan monetisasi dan segera mendapatkan penghasilan ya. Yang pertama, ulang lagi, channel masih baru ya. Kalau masih baru terus kontennya dikit, pasti views dikit, itu sudah suatu kewajaran. Yang kedua, tidak konsisten untuk upload. Yang ketiga, konten gaduh-gaduh. Yang keempat, thumbnail kurang bagus. Yang kelima, metadata tidak tertarget ya. Tuh, silakan teman-teman dipahami, dicek lagi konten-kontennya, video-videonya apakah ada di dalam 5 kategori yang saya sebutkan yang belum maksimal. Nah kalau belum maksimal, segera dimaksimalkan. Oke teman-teman, aku pamit undur diri. Seperti biasa, untuk hal yang baik lakukan sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.